Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, selamat datang di channel saya. Kali ini saya akan berbicara tentang lebah trigona. Nah, teman-teman, apa itu trigona? Jadi, lebah trigona atau orang sering menyebutnya itu dengan ada lebah kelanceng, kemudian juga lanceng, kemudian ada gala-gala, kemudian ada galuh-galuh, tiwul, dan sebagainya. Mungkin masih banyak lagi karena setiap daerah pasti berbeda-beda penyebutan nama jenis-jenis lebah ini ya, karena memang kita hidup di Indonesia di berbagai, jadi ada berbagai perbedaan bahasa, perbedaan agama, suku, kemudian pasti di situ juga mempengaruhi perbedaan penyebutan jenis-jenis spesies atau binatang-binatang yang ada di Indonesia. Nah, teman-teman, Trigona sp atau yang kita sering kenal dengan sebutan lebah kelanceng atau lanceng ini, jadi dia merupakan spesies genus Meliponini, yang mana dia ini merupakan lebah penghasil madu, akan tetapi dia tidak mempunyai sengat. Jadi berbeda dengan jenis lebah apis. Nah, kalau lebah apis itu sama-sama menghasilkan madu, akan tetapi dia bersengat. Jadi baik itu apis cerana, apis mellifera, apis dorsata, itu mereka mempunyai sengat untuk melindungi dari serangan predator. Nah, untuk lebah trigona ini dia tidak mempunyai sengat, akan tetapi mereka mempunyai karakteristik yaitu menyerang predator atau musuhnya itu dengan cara mengeroyok, dengan menggigit. Nah, jadi teman-teman, jenis trigona ini pada dasarnya sama, menghasilkan madu sama seperti jenis apis, lebah apis, akan tetapi tingkat produktivitasnya berbeda karena dari segi ukuran pun juga sangat berbeda ya, karena dari jenis apis mempunyai ukuran yang lebih besar sehingga dia juga mempunyai produktivitas madu yang besar juga. Mungkin sekali panen untuk jenis apis itu bisa sampai 1-2 kilo. Berbeda dengan jenis apis trigonata atau kelanceng ini mungkin hanya berkisar 250 mili sampai 450 mili. Itu juga tergantung vegetasi ataupun jenis lebah yang kita miliki. Nah, teman-teman, jenis lebah trigona ini sendiri di dunia ini terdapat kurang lebih ada 500 jenis spesies yang tersebar di seluruh dunia. Jadi di seluruh benua, di seluruh negara-negara itu mempunyai spesies-spesies yang berbeda-beda. Itu tergantung iklim dan juga daerah masing-masing. Nah, untuk di Indonesia sendiri ini terdapat kurang lebih 37 jenis apis trigona ini. Di antaranya yang paling terkenal ada jenis Trigona levisep, kemudian juga ada jenis Fusco, ada jenis Biroi, ada jenis Sarawakensis, kemudian ada jenis Itama, kemudian ada Terminata, ada Thoracika, kemudian juga ada jenis Sunda Murray, dan masih banyak lagi. Dan tentunya teman-teman, untuk sebagian jenis atau sebagian dari jenis yang ada di Indonesia ini maupun yang ada di dunia mungkin ya, itu kebanyakan sudah hampir punah. Karena apa? Karena berkurangnya lahan-lahan yang menyediakan pangan bagi si lebah itu, seperti misalnya tanaman-tanaman berbuah, kemudian juga ada tanaman berbunga, itu sekarang sudah mulai berkurang. Nah, alhasil ini juga berpengaruh kepada populasi lebah ini juga. Sekarang kurang lebih di Indonesia ini jenis-jenis lebah yang dulunya pernah diidentifikasi oleh penemunya ya, sekarang ini sudah jarang ditemukan atau tidak ditemukan kembali. Artinya apa? Artinya ini populasi ini mengurang. Nah, salah satu cara mempertahankannya adalah yaitu dengan cara budidaya. Nah, awalnya dulu masyarakat kita atau masyarakat Indonesia ini kurang tertarik lah istilahnya, kurang tertarik dengan budidaya jenis
lebah trigona ini. Karena apa? Ya karena dari segi produktivitas itu tadi memang tidak terlalu banyak. Berbeda kan dengan jenis yang apis tadi itu ya, yang mungkin lebih banyak dari jenis lebah apis trigona ini. Akan tetapi untuk jenis trigona ini cenderung lebih mudah. Karena apa? Karena pada dasarnya lebah trigona ini dia adalah lebah yang cenderung menetap, berbeda dengan jenis apis. Karena jenis apis itu mungkin para pembudidaya tahu sendiri ya, kalau jenis apis itu dia cenderung akan lebih kabur atau istilahnya pergi dari koloninya apabila ketersediaan pakannya dia itu kurang atau memang tidak ada di situ. Tetapi berbeda dengan jenis trigona ini, dia akan cenderung menetap. Hanya saja kita bagi yang ingin membudidayakannya juga harus memperhatikan vegetasinya. Kita harus menanam tanaman-tanaman vegetasi yang berbunga, yang mengandung nektar, polen ya, itu sangat penting. Dan teknik budidaya lebah trigona ini pun tidak terlalu sulit ya, tidak seperti jenis apis, karena lebih mudah intinya. Karena budidaya jenis lebah trigona ini tidak memerlukan perawatan yang intensif ya. Kita cukup menyediakan tanaman vegetasi itu tadi supaya si lebah-lebah trigona ini dapat beraktivitas mencari makanan, baik itu nektar, polen, dan juga propolis ya, untuk mempertahankan kehidupan koloninya. Nah, intinya bagi teman-teman pemula seperti saya ya, yang ingin berbudidaya lebah jenis trigona ini sangat bagus dan merupakan peluang yang sangat bagus. Karena apa? Karena selain dari kita dapat hasilnya nanti berupa madu, polen dan sebagainya, kita juga dapat mempertahankan populasi jenis trigona ini. Karena apa? Karena dengan kita berbudidaya jenis lebah ini, lebah trigona, baik itu trigona atau apis ya, sama saja, itu nanti kita juga akan membantu pelestarian alam juga. Karena tanaman-tanaman berbuah, tanaman-tanaman bunga-bunga itu pasti juga memerlukan yang namanya penyerbukan yang dibantu oleh lebah. Nah, disitulah peran kita dalam upaya proses budidaya lebah ini. Dan bagi teman-teman yang ingin berbudidaya lebah trigona ini tentunya juga harus mengetahui bagaimana caranya, tekniknya, kemudian cara panen, baik ada nanti cara pemindahan koloni, kemudian cara pecah koloni dan sebagainya, nanti masih ada banyak sekali. Oke, dan teman-teman, mungkin itu saja dari saya. Semoga kedepannya nanti kita dapat saling berbagi, kita belajar tentang bagaimana teknik-teknik budidaya lebah, khususnya lebah trigona ini, dan semoga bermanfaat bagi semuanya, baik bagi para pembudidaya, kemudian juga para pemula seperti saya ya, yang ingin belajar berbudidaya lebah, khususnya lebah trigona ini. Oke, sekian dari saya, itu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.